Shalom dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sehingga 59. Jadi kita bertemu lagi dalam channel ini. Kita yakin lebih ramai jiwa akan diselamatkan. Waktunya untuk menuai jiwa dan kita menyediakan makanan rohani, perkongsian firman seperti ini, pembelajaran, pengertian Alkitab ini, supaya kita sama-sama belajar dan masing-masing menguatkan antara satu sama lain. Kita tidak sempurna, tapi Tuhan Yesus sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh itu kita kena belajar, menyokong dan mendoakan satu sama lain. Oleh itu, marilah saya jemput Anda untuk subscribe channel ini, percaya bahwa Tuhan beserta kita semua. Ya, subscribe dan share channel ini kepada yang lain. Kalau Anda percaya, orang lain juga akan mendapat berkat bila mendengar message dari Tuhan. Haleluya. Jadi di sini kita lihat ada beberapa perkara. 6 perkara yang kita belajar hari ini dari Yohanes 6, 41 hingga 59. Kita tahu dari ayat 41 hingga 59 ini, ramai yang tidak mengerti Yesus roti yang hidup, lalu menolak Yesus. Kita lihat yang pertama, ya, kita lihat ayat yang bermula dari 41 dan 42. Maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jadi di sini kita lihat sifat tidak percaya ini. Anggapan bahwa Yesus hanya anak tukang kayu. Dengan apa yang mereka lihat, bahwa Yesus anak Yusuf, anak tukang kayu. Jadi mereka susah untuk menerima ajaran dari Yesus ini, karena mereka lihat Yesus ini manusia biasa. Lalu mereka tidak yakin dan tidak percaya. Tapi dalam mengikut Tuhan ini, Tuhan perhatikan kita. Tuhan mau kita percaya. Kalau Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Yesus sudah berkata bahwa dia datang dari surga, dia adalah satu dengan Bapa. Kalau Anda percaya, barulah mulai dari sifat percayamu itu, ya, Anda akan mula memiliki hubungan pribadi dengan dia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi satu lagi adalah para pemimpin pada waktu itu, orang-orang Farisi apa semua yang ada pada waktu, memang mempengaruhi supaya mereka jangan percaya. Apatah lagi bila Yesus mengatakan dia roti yang hidup, ya. Lalu mereka akan gunakan itu sebagai alasan untuk memutar belit bahwa Yesus berkata sesuatu yang tidak logik, lalu boleh mempengaruhi mereka untuk menjauhkan diri dari Tuhan, ya, menolak dan mempengaruhi orang lain daripada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah sifat-sifat orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, dari sini kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ada hubungan yang rapat dengan dia. Yang kedua, ditarik oleh Bapa yang di surga. Kita lihat ayat 43 hingga 44. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ayat 43, 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ditarik oleh siapa? Ditarik oleh Bapa. Maksudnya kita ini, bila kita sekarang menjadi umat Kristen, orang anggap dirinya mengenal Yesus. Kenapa? Bukan karena kita mencari, karena kita sudah ditarik. Maka bila Tuhan sudah tarik kita kepada Yesus, kita harus mencari kebenaran itu, ya. Jadi kita sebenarnya Tuhan sudah merancang sesuatu yang baik. Kalau Anda lihat dalam buku Efesus itu, ya, mengajar kita bahwa Tuhan telah menyediakan segala berkat rohani dari surga untuk kita yang percaya dalam nama Yesus sebelum dunia diciptakan. Maksudnya Tuhan sudah merancang supaya kita ditarik untuk mengenal Yesus. Nah, sekarang kita sudah mengenal karena Tuhanlah yang menarik kita kepada Dia. Amin. Nah, jangan bangga diri, jangan pernah rasa, oh, saya sudah kenal Tuhan, saya ada jalan keselamatan. Tapi kau kena tahu siapa yang sediakan untukmu? Tuhan. Jadi apakah keinginan Tuhan? Untuk lebih ramai orang mendapat keselamatan. Lakukan kehendak Tuhan, supaya kita sentiasa kuatkan diri kita dengan bertumbuh dalam iman. Kuatkan rohmu supaya Anda tidak jatuh ke percobaan dunia ini, tetapi menginjillah supaya ramai orang mengenal Tuhan, dan seperti kita semua yang mengenal dan mau mengenal sampai balik kepada Dia di surga itu, ya. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Jadi kita lihat, ya, bila Tuhan menarik kita kepada Dia, di sini kita perhatikan betul-betul bahwa dalam hidup ini Tuhan sentiasa lakukan sesuatu supaya kita kembali kepada Tuhan. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang Anda rasa tidak betul, bagaimana boleh ada perasaan yang tindakan Anda itu salah?
Bagaimana boleh ada suara yang berkata kepadamu, jangan buat ini adalah dosa, jangan lakukan. Siapa yang katakan itu? Itu semua suara Roh Kudus. Jadi bila kita dipimpin Roh Kudus akan mencadangkan kita untuk kembali kepada Bapa, untuk ditarik oleh Tuhan kepada Yesus. Jadi dia akan mencadangkan banyak. Contoh, baca Alkitab hari ini, berdoa hari ini, berdoalah akan halmu itu, janganlah engkau stres, kembalilah kepada Tuhan supaya Tuhan boleh bantu engkau dalam segala hal. Bukan engkau yang pimpin, Tuhan yang pimpin. Damai serta Tuhan besertamu. Semua kata-kata ini datang adalah cadangan-cadangan kepadamu setiap hari. Ada banyak cadangan akan datang kepadamu. Siapa yang mencadangkan itu? Itu Roh Kudus. Kalau mencadangkan engkau kembali kepada Tuhan, dibentuk, diperbaharui, itu semua rancangan Roh Kudus. So dia merancang juga. Dia bagi tahu rancangannya kepada kita. Cuma masalahnya, apakah engkau sanggup terima rancangannya atau engkau mau menolak rancangan Tuhan? Sebab ramai sudah dinubuatkan bahwa menolak rancangan Tuhan. Contoh, baca Alkitab hari ini, next time. Hari ini kena ada waktu doa, next time. Asik, next time, tomorrow. So dengan itu engkau telah menolak Tuhan. Bila engkau asik menolak dan menolak, inilah menyebabkan Anda menjauhi Tuhan. Nah, lama-kelamaan Anda semakin tidak menghiraukan suaranya. Walaupun dia bercakap denganmu, engkau tak dengar suaranya lagi. Kenapa? Karena Anda sudah tidak berminat untuk mendengar suaranya. Akhirnya yang engkau dengar adalah suara dari dunia ini, roh-roh yang di dunia ini. Akhirnya kau sendiri yang akan dalam kesusahan. Oleh itu, Roh Kudus sentiasa hidup mencadangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita kena taat. Kita taat dan ikut peraturan, ya. Jadi perkara yang ketiga yang kita lihat di sini adalah terus belajar. Ayat ke-45 itu biasa saya baca. Ayat 45 ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Mendengar dan telah diajar datang kepadaku. Jadi di sini tidak harus berhenti belajar. Harus sentiasa datang kepada Bapa untuk kemuliaannya. Datang kepada Yesus. Yesus akan memimpin kita. Yesus akan tunjukkan sesuatu yang baru. Yesus akan menjadikan kita anaknya yang dipakai dengan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, praise the Lord. Jadi kita masuk perkara yang keempat, yaitu melihat wajah Bapa. 46 hingga 47 saya baca. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Dan ini janji Tuhan. Kalau kita lihat dari dulu, ya, dari perjanjian lama itu, Musa, Elia, siapa saja, Elisha dan sebagainya, mereka semua, Ezekiel, Jeremiah, mereka semua bawa firman Tuhan. Tapi mereka tak pernah lihat wajah Bapa di surga. Sebab siapa yang lihat wajah Bapa di surga itu, dia tidak akan hidup. Dia akan mati dan tinggal bersama Bapa. Dan tidak boleh lihat wajahnya. Tapi yang sekarang ini, yang datang kepada kita, Yesus Kristus dari surga, yang sudah menatap wajah Bapa, datang kepada kita. Dan dialah harus kita percaya. Dialah Yesus Kristus. Tak ada orang lain yang boleh explain bagaimana surga. Melainkan orang yang datang dari surga sendiri. Tak ada orang yang boleh explain bagaimana hubungan dengan Bapa. Melainkan orang yang ada hubungan dengan Bapa. Tak ada orang yang dapat explain bagaimana kuasa Tuhan. Melainkan orang yang hidup dalam kuasa Tuhan. Jadi di sini Yesus adalah guru yang luar biasa. Tidak ada tandingan. Dialah yang luar biasa. Karena dia tahu segala sesuatu. Dia maha tahu. Haleluya. Praise the Lord. Teruslah cari Tuhan, ya. Melihat wajah Bapa ini sungguh luar biasa. Jadi setiap hari bila kita berdoa, kita tak dapat lihat wajah Bapa yang di surga. Tetapi kita tahu cahaya kemuliaannya dari taktanya terpancar kepada kita. Memberikan kita hidup yang terang, damai bersama dia. Haleluya. Praise the Lord. Untuk kita mengharungi hidup liku-liku kehidupan ini dengan penuh berharga dan bermakna di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Praise the Lord. So kita pergi lihat yang seterusnya, ya, ayat 48 hingga 51, yaitu beza Yesus dengan mena. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mena di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
Haleluya, puji Tuhan. Di dalam perjamuan kudus juga kita sering remind bahwa tubuh Kristus itu, ya, tubuh Kristus itu, tubuh dan darah Yesus. Ini satu pengorbanan yang luar biasa. Tubuh yang dikorbankan. Yesus mengorbankan tubuhnya di salib itu untuk semua kita. Ya, dia disalibkan. Tetapi dia juga berkata segalanya selesai. Apa yang selesai? Ada tembok pemisah. Tembok pemisah di antara Yahudi dan bukan Yahudi. Apabila tembok pemisah itu pecah karena Yesus telah disalibkan dan mati di salib itu. Dengan tubuhnya ini tidak ada beza lagi. Manusia dari segi Yahudi atau bukan Yahudi. Semua manusia yang percaya saja dia akan angkat secara adil dan sama rata. Tuhan Yesus menyertai kita dengan luar biasa sekali. Kuasa Roh Kudus dan penyertaan Roh Kudus beserta setiap orang yang percaya. Tidak perlu Yahudi ataupun bukan Yahudi, tidak kira apa bangsa sudah, ya. Jadi ini yang luar biasa sekali, pengorbanan tubuh Yesus bagi kita semua. Jadi dengan itu, dengan tubuh Yesus juga kita lihat, ya, ia dianggap sebagai roti kehidupan. Dan Yesus kata di sini, nenek moyangmu makan mena di padang gurun dan mereka mati. Tapi roti yang kau makan, yaitu dari Yesus Kristus, kau akan memiliki hidup kekal. Bermaksud tidak semua orang yang di padang gurun yang makan mena yang dari langit yang Tuhan turunkan itu, tidak semua akan berada di surga. Tidak semua mereka hidup kudus. Jadi mereka juga ada yang berdosa mati dan tidak di surga. Tapi kita lihat yang makan makanan atau roti kehidupan dari Yesus, yang makan dari Yesus, firman yang hidup ini akan kekal bersama dia dan memiliki hidup kekal sampai selamanya. Haleluya. Oleh itu, rugi kalau Anda tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebaliknya, ya, sesuatu yang menguntungkan kita yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena nama kita ada dalam buku kehidupan di surga bersama dia. Ini janji Tuhan untuk diselamatkan, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Jadi roti mena yang turun di padang gurun tak dapat selamatkan. Cuma boleh membuang rasa lapar sahaja. Tetapi Yesus roti yang hidup menyelamatkan kita, berikan kita hidup yang kekal. Yang keenam, kita lihat tentang tubuh, darah, dan roh. Ya, kita lihat dari ayat 52 sehingga 59. Saya baca, orang-orang Yahudi bertengkar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semua ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Di sini kita perhatikan tubuh, darah, dan roh, tiga perkara. Tubuh Yesus telah disalibkan, ya, dia menjadi korban bagi kita, di mana kita semua, ya, kita semua tiada lagi tembok pemisah di antara Yahudi dan bukan Yahudi. Kita semua sudah layak. Siapa saja yang percaya layak untuk diselamatkan dan diberkati dan disertai oleh Roh Kudus, adil dan sama rata, berlandaskan iman kita. Seterusnya kita lihat darah, ya. Darah adalah menyucikan dosa. Sebab itu sekarang ini kita orang yang percaya, kita tidak korbankan lembu, sapi dan sebagainya, ya, kambing, domba, tidak. Karena darah mereka sudah tidak berharga lagi. Darah Yesus lebih berharga dari segala sesuatu. Dengan pertobatan, kita sudah melakukan suatu persembahan korban yang luar biasa, di mana darah Yesus menguduskan kita dari segala dosa. Jadi bila kita dikuduskan, bila kita sudah kudus hanya melalui darah Yesus, dalam nama Yesus, kekudusan itulah yang membuatkan kita menjadi tempat kediaman yang kudus, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kudus hanya berdiam di dalam tubuh yang kudus. Tubuh yang kudus hanya kudus oleh darah Yesus. Jadi di sini tanpa Yesus tidak ada satu orang pun yang boleh menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kuduslah yang berkuasa ke atas kita. Roh Kuduslah yang melakukan segala mujizat. Roh Kuduslah yang membawa doa kita kepada Bapa yang di surga, dan message dan pesan Bapa kepada kita semua melalui Roh Kudus. Nah, Roh Kudus hidup di dalam kita.
Roh Kudus menjadikan tubuh kita ini bait suci Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Jadi di sini dua perkara kita perlu tahu ialah dengan Yesus kita percaya kepada adanya kehidupan dan kematian dan kebangkitan selepas kematian. Ya, pas itu bila kita bertobat, barulah kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Jadi saya yakin Anda diberkati, saya yakin hidupmu diubah di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ingin katakan, mulai hari ini Anda bukan manusia biasa lagi, tetapi karena tubuh dan darah Yesus telah menguduskan engkau, Roh Kudus besertamu. Teruslah jadi pelayan Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.